Di kamar pribadi Kim Taeyong dan Shin terlihat penuh dan acak-acakan. Taeyong sibuk memasukkan pakaian-pakaiannya dan Yen ke dalam koper besar, sementara Yen yang duduk di kursi roda sedang memasukkan buku-buku koleksinya dan Taeyong dalam sebuah koper yang tak kalah besarnya dengan koper Taeyong. Tiga pasang mata milik tiga orang lain yang ada di sana menatap Taeyong dan Yen yang sedang sibuk membenah dengan sendu. Kalian yakin akan pindah ke Inggris? Suara sedih milik pria berubah itu terdengar. Kalian masih membenci apa? Pertanyaan yang diucapkannya dengan lirih. Blake, Taeyong dan Yen langsung menghentikan kegiatan mereka saat pertanyaan itu keluar dari bibir Kim Yong-wan. Keduanya berbalik menatapnya yang sedang duduk di atas sofa besar bersama Kim Mana dan Kim Mara. Taeyong menatap lelah ayahnya. Bukannya ia sudah bilang berulang kali kalau dia hanya ingin memulai semuanya dari awal, bergaul bersama istrinya dan membangun keluarga yang sederhana dan bahagia. Pria usia 30 tahun itu melangkah mendekati orang tua dan kakaknya. Taeyong berhenti di depan ayahnya, lalu dia berlutut di hadapan ayahnya. Pria itu memeluk tubuh ayahnya, memeluknya dengan erat. Ini adalah impiannya sejak kecil, bisa leluasa meluk ayahnya. Aku menghabiskan seumur hidupku untuk mendapatkan perhatian apa, katanya lirih. Kim Yong-wan mengelus puncak kepala putra semata wayangnya. Dia belum pernah melakukan ini sebelumnya. Kenyataannya semakin membuat pria tua itu semakin merasa menyesal. Bagaimana mungkin aku membenci apa, tapi saat apa mulai menunjukkan rasa sayang pada aku, semara apapun aku pada. Bagaimana mungkin aku membenci apa, tapi saat apa mulai menunjukkan rasa sayang pada aku, semara apapun aku pada apa, aku selalu menyayangi apa. Taeyong bersuara dengan suara serak. Bagaimana maupun Yen yang mendengarnya tersentuh mendengar setiap hari kata yang dilontarkan Taeyong. Lalu kenapa kau harus pergi? Tanya pria itu lagi. Matanya memerah dan berair. Taeyong mengangkat wajahnya agar bisa lebih jelas menatap ayahnya. Aku hanya ingin melupakan semuanya dan kembali memulai dari awal. Kami tidak akan benar-benar pergi dari kalian. Kita bisa saling mengunjungi satu sama lain. Taeyong tersenyum, jemarinya menghapus air mata yang terlanjur jatuh dari pelupuk mata ayahnya. Taeyong lalu bangkit berjalan menghampiri istrinya. Dia mendorong kursi roda yang duduk Yen kembali menghampiri ketiga anggota keluarganya. Aku hanya meminta doa kalian, ucap Taeyong tersenyum manis. Taeyong mengambilkan mini kopernya, membelah jalanan udara yang buk di pesisir yang indah. Dia dan Yen baru saja pergi menuju Cambridge untuk membeli beberapa kebutuhan yang tidak ada di desa. Taeyong menarik sudut bibirnya ke atas, membentuk senyuman yang menawan. Kemudian dia kembali fokus dengan jalanan di depannya. 10 tahun sudah berlalu. Selama 10 tahun itu juga Taeyong dan Yen pergi dari Korea Selatan dan menetap di sebuah desa di Inggris, memulai kehidupan yang baru saja, jauh dari pengaruh siapapun, melakukan semua hal yang belum pernah Taeyong dan Yen lakukan sebelumnya. Membuka sebuah penginapan dan klinik kecil 10 tahun berlalu, dan sekarang kedua-duanya sudah memiliki hidup yang sempurna bersama ketiga malaikat kecilnya. Dua yang pertama adalah anak laki-laki dan yang terakhir adalah anak perempuan. Ketiga anaknya memiliki sifat yang bertolak belakang satu sama lain maupun dengan kedua orang tuanya. Kim Woo, si putra sulung sekarang berusia 8 tahun, adalah sosok yang laki-laki yang penuh semangat dan gemar bermain alat musik, terutama piano. Kim Dong-hoon yang berusia 7 tahun, si anak pendiam yang lebih senang depan komputer dan tabletnya, menulis apapun yang ingin dia tulis, bermain dengan kata-kata yang terkadang Taeyong dan Yen membutuhkan waktu yang lama untuk memahaminya. Sedangkan
Kim Hyesoo sekarang berusia 5 tahun adalah gadis kecil yang lucu dan aktif, senang membuat keributan dengan kebiasaannya meniru para artis. Dan ini hari Sabtu, 3 anaknya sedang berkumpul di rumah, entah apalagi akan Taeyong dan Yen dapati di rumah. Kita hanya meninggalkan mereka selama beberapa jam, tapi aku sudah menemukan mereka, ucap Yen pelan. Wanita itu masih dengan kesibukannya melihat pemandangan bukit yang indah dan tidak membosankan. Taeyong tersenyum mendengar ucapan istrinya itu karena berusaha kecil itu tak terduga. Taeyong membelokkan mobilnya menuju rumah bertingkat yang terbuat dari batu alam dan pagar kayu coklat. Membandingkan mobilnya di halaman rumah yang asri yang dipenuhi banyak bunga, Taeyong turun terlebih dahulu. Dia berjalan menuju bagasi mobil dan mengeluarkan kursi roda. Taeyong lalu menghampiri kursi penumpang di mana tempat Yen duduk. Mama Yen duduk di atas kursi rodanya. 1, 2, 3, ayo lihat apa lagi yang dilakukan ketiga perusahaan kecil itu, ucap Taeyong ditimpali oleh tawa riang Yen. Di sudut sana di kasih yang luas, 3 anak Taeyong yang sedang bermain ruangan itu mirip panggung pertunjukan. Terkesan sengaja didesain seperti itu. Di bagian kanan ruangan ada sebuah piano besar yang di hadapannya duduk seorang bocah laki-laki menggunakan celana hitam. Bocah itu sedang serius membaca barisan not balok di kertas yang sedang dia pegang. Sekali tersenyum senang membayangkan rangkaian not yang dia ciptakan sendiri. Tak jauh dari situ, seorang bocah laki-laki dengan kacamata sedangkan membaca buku yang dipegangnya. Sekali dia mengernyit lalu memandang komputer di depannya. Suara laki-laki berkacamata itu dengan memanggil adiknya tanpa mengalihkan tatapannya dari kumpulan kertas yang dipegangnya. Lalu seorang anak perempuan dengan pipi tembam yang berdandan tidak biasa menghampiri kakaknya. Yusa mengenakan celana kebesaran hingga dia harus melipat bagian bawahnya ke meja hitam kebesaran di mana dia juga harus melipat lengannya serta dasi berwarna biru yang terjuntai hingga paha. Rambutnya dia gulung ke atas dan dengan wajah angkuh yang konyol dia mengenakan topi berwarna hitam. Kau mengubah naskah cerita yang kau buat, Dong-hun bertanya dengan kesal. Lalu seperti ini dia bersama kakak dan adiknya akan mengadakan pertunjukan setaranya untuk menghibur kedua orang tuanya, dan akan lalu ada bagian yang dibuat oleh adik kecilnya. Yusa membebaskan tangannya dan berlalu. Aku hanya ingin membuat cerita akhirnya menjadi misterius, apa jawabannya santai. Membuat Dong-hun memutar bola matanya. Kita harus membawakan sesuatu yang misterius seperti judulnya. Dan misterius main akhir yang kau buat terlalu konyol. Aku tak mau melakukannya. Mata jernih Yusa menangkap wajah ayah dan ibunya yang sedang memandanginya dan kakak-kakaknya. Dia berlari kecil menghampiri orang tuanya yang tersenyum padanya. Yusa lalu duduk di pangkuan Yen dan tertawa riang. Apa, Mom and Dad sudah pulang? Ayo kita bersiap melakukan pertunjukan kita, ucapnya lantang membuat kedua kakaknya menoleh dan tertawa senang. Yusa menatap dengan semangat Taeyong dan Yen. Kalian harus menontonnya sampai selesai, oke? Yang dijawab anggukan semangat oleh orang tuanya. Bocah perempuan itu lalu kembali beralih kecil membisikkan sesuatu pada Jiwo. Tak lama kemudian Jiwo mulai memainkan jemari mungilnya di atas piano, membuat ruangan dipenuhi dengan alunan indah dari piano yang dimainkan Jiwo. Dan Hodong mulai menyalakan proyektornya menampilkan layar malam penuh bintang di dinding bercabut di ruangan tersebut. Yusa mengangguk singkat pada kedua orang tuanya yang sedang menontonnya dan melihat berakting seperti artis sungguhan memerankan seorang pria misterius yang selalu muncul di malam hari. Taeyong lalu memposisikan dirinya di samping kursi roda, menatap lurus dengan perasaan bangga ketiga anaknya yang sedang mencoba untuk menghibur dirinya dan Yen. Yen menggenggam tangan Taeyong, hidupnya kini
sangat sempurna. Aku bersyukur dulu memutuskan menjadi asisten rumah tanggamu. Ucap yang senang. Pekerjaan itu memberikanku diriku dan 3 malaikat kecil itu. Dayung dan Ian saling berpandangan, saling mengeratkan genggamannya, lalu kembali menatap lurus ke depan dengan perasaan dan senang yang tak tergambarkan. Tuhan memberi kita cobaan untuk menggantinya dengan kebahagiaan yang tak terhingga, dan aku bersyukur karena aku ditakdirkan menjadi istrimu dan menjadi ibu dari ketiga anak kita, dan aku akan memastikan kita akan selalu bersama. Ian. If you ever feel God taking away something from your hand, don't get sad. He's only emptying your hand so you can receive something better.